Selamat datang di Pecandu Manhwa. Terima kasih dukungannya. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di part kedua, Ming-He mengurungkan niatnya untuk pergi. Dia memutuskan untuk membunuh bis itu. Karena dengan penciumannya dia bisa mendeteksi Ming-He, walaupun yang lain tidak. Saat Ming-He berbalik, bis itu berhasil lolos dari perangkap rak keripik. Melihat itu, Ming-He berpikir untuk mengaktifkan keterampilan spiritual pukulan khususnya, tinjunya perlu berkontak dengan medium yang sesuai dengan atribut yang sama. Dia menyadari tidak ada medium yang efektif di toko, dan jika dia keluar itu terlalu beresiko karena dia bisa ditemukan oleh bis lainnya. Bis keempat melompat ke arah Ming-He menggunakan cakar tajamnya untuk menyerang Ming-He. Karena tidak dapat menemukan medium yang efektif, Ming-He memutuskan untuk melawan bis keempat dengan tubuhnya sendiri. Dia menghindari serangan bis dan memberikan pukulan ke perutnya dengan tinju kirinya. Itu membuat bis terlempar ke tumpukan karung tepung, membuat karung tepung itu pecah. Tepung berhamburan ke seluruh ruangan, membuat pandangan Ming-He terganggu. Sadar bahwa itu peluang bis keempat menyerang Ming-He. Itu membuat Ming-He terkejut. Bis itu berhasil menjatuhkan Ming-He, menggenggam bahunya dengan satu kaki dan menginjak lengannya dengan kaki lainnya. Bis yang berada di atas Ming-He mencoba menggigit kepala Ming-He, tetapi Ming-He berhasil menghindari serangannya, membuat bis itu kehilangan keseimbangan. Begitu Ming-He sadar kalau bis itu kehilangan keseimbangan, Ming-He memberinya pukulan kuat tepat di dagu monster itu. Monster itu terpental memuntahkan darah. Tidak berhenti di situ, Ming-He menyerangnya lagi, memukulnya berkali-kali. Ming-He mengakhiri monster itu dengan satu pukulan kuat yang menembus tembok toko dan melenyapkan bagian kepala monster itu. Sementara itu, di waktu yang sama, darah yang berwarna hitam gelap keluar dari lengan Dr. Zhou. Dr. Zhou yang marah memaki Ming-He. Lalu dia datang ke pom bensin. Dia memasuki toko dan melihat mayat bisnya tanpa kepala. Melihat itu, Dr. Zhou menyimpulkan bahwa 3 bis yang tersisa perlu berevolusi. Dia memerintahkan 3 bis yang tersisa untuk memakan bis yang mati. Setelah memakan bis itu, mereka tumbuh menjadi lebih besar dan tulang tajam tumbuh di punggungnya. Sekarang, indera penciuman mereka juga meningkat. Bis ini lebih berbahaya dari bis sebelumnya. Dr. Zhou memerintahkan mereka untuk menangkap Ming-He hidup-hidup, dan tanpa ragu, 3 bis itu bergerak ke arah tertentu. Ming-He berlari di jalanan kota sambil melihat-lihat kalau saja ada elemen yang bisa diekstraknya. Ming-He berlari, tapi tiba-tiba dia mendengar bis yang bergegas ke arahnya. Dia bingung bertanya-tanya, bagaimana bis yang tersisa bisa menemukannya, meskipun dia sudah membunuh satu dengan indera penciuman yang paling tajam. Bis itu menggonggong dengan ganas. Suara teriakannya terdengar oleh Ming-He. Ming-He berpikir suaranya makin keras dan mengerikan. Tiba-tiba Ming-He menemukan taman bermain. Dia berpikir ini tempat yang bagus, penuh dengan mesin-mesin rumit yang bisa dia manfaatkan ketika bis mengejar dia. Ming-He merasa percaya diri bahwa dia akan menjadi lebih kuat selama dia memiliki medium unik untuk menghindari tangannya terbakar saat menggunakan pukulan api. Dia memutuskan untuk membersihkan bensin di tubuhnya. Meskipun bis memiliki kemampuan untuk melacaknya, Ming-He percaya lebih baik terus bergerak daripada bersembunyi. Ming-He membuat rencana untuk menciptakan celah antara dirinya dan bis.
lalu membunuh bis sebanyak mungkin. Dia tahu dia tidak akan berdaya jika dia melawan Dr. Zhou saat ini. Saat matahari mulai terbenam, Ming He berjalan melintasi taman hiburan. Langkah-langkah di atap menarik perhatiannya. Dan saat dia berbalik, dia melihat bis yang telah berevolusi. Dia terkejut oleh pertumbuhan signifikan makhluk itu. Bis itu melompat dari gedung dengan tangannya yang sudah berubah menjadi kapak, mencoba menyerang Ming He dengan kapak itu. Untungnya Ming He dapat menghindar, tetapi dia terkejut dengan peningkatan kekuatan bis itu. Bis itu menyerangnya lagi, melompat ke arahnya dengan sebilah kapak di tangan kanannya. Meskipun serangan terus-menerus datang, Ming He masih berhasil menghindari setiap serangannya. Ming He mundur dan melihat bahwa kecepatan bis telah melambat. Dia memutuskan untuk menghadapi bis dan melawan balik. Tiba-tiba, dua bis lainnya muncul, masing-masing mendekati Ming He. 3 bis itu mengepung Ming He. Ming He yang menyadari akan sulit melawan mereka bertiga sekaligus berlari ke rel roller coaster. Dia berencana untuk melawan bis itu satu persatu, menggunakan trek yang sempit untuk keunggulannya sendiri. Dia naik ke atas rel dan menggunakan ekstraksi elemen pukulan mistik pada tinjunya. Begitu dia mencapai puncak, ketika bis melompat untuk menyerangnya, Ming He langsung memukul bis itu dengan tangannya yang sudah menjadi logam dan dibalut oleh api. Serangan itu melepaskan gelombang kejut yang dahsyat. Ming He membuat tubuh bis itu berlubang tepat di dadanya dan jatuh dari rel. Pukulan mistik setelah menyerap logam bisa menembus monster selevel bis yang berevolusi, setidaknya berpangkat raja perang. Merasa percaya diri menghadapi bis yang berevolusi satu persatu, Ming He melanjutkan pertarungan. Bis di depan terus bergerak maju, sementara yang lain mencoba merayap di sisi bawah rel untuk mendekati Ming He. Bis di depan menyerangnya dengan tangan kapak yang tajam. Tetapi Ming He memblokir serangan itu dengan tangan logamnya, lalu membalas serangan bis itu dengan memukulnya. Pukulan pertama Ming He dapat dihindari oleh bis, tetapi pukulan kedua meretakkan tulang armor milik bis itu, membuat bis itu terpental tak berdaya. Ming He terkejut melihat betapa cepatnya bis bisa berevolusi. Bis di bawahnya mencoba menggigitnya. Untungnya Ming He cepat melompat dan menghindari serangan itu. Kemudian Ming He melakukan serangan balik dengan menendang lehernya. Tapi tulang tajam terbentuk di lehernya. Melihat itu, Ming He sangat terkejut. Dia bertanya-tanya, struktur konyol macam apa itu? Bis mulai merangkak ke sisi atas rel, dan bis yang terlempar tadi naik kembali dari sisi kiri, dan kini ada di belakangnya. Ming He dikelilingi oleh 2 bis, kemudian bis menyerang Ming He secara bersamaan. Ming He memblokir serangan itu, lalu memukul dan menghindari dengan susah payah. Bis di depannya mendekat terlalu dekat, dan Ming He memanfaatkan kesempatan ini untuk memukulnya tepat di rahang dengan tinju kanannya, sambil menyerang dengan siku kiri di belakangnya. Bis di belakangnya terkena pukulan dan jatuh, sementara bis yang di depannya masih sadar dan mulai menyerang lagi. Ming He melawan dan memukul bis tanpa henti. Pertempuran antara Ming He dan bis berlanjut. Ming He mendorong bis itu mundur. Akhirnya bis kehilangan keunggulannya setelah yang lain terjatuh. Ming He melemparkan pukulan kiri yang sangat kuat.
Tetapi bis tersebut melintangkan tangannya dan memblokir pukulan Ming He. Kemudian meluncur ke bawah saat pukulannya diblokir lagi. Meski dapat memblokir pukulan Ming He, bis itu terpental ke belakang cukup jauh. Setelah menerima pukulan, bis itu tersenyum pada Ming He, seolah-olah mengejeknya karena pukulan Ming He tidak dapat membunuhnya. Namun, Ming He acuh tak acuh terhadap ejekan bis itu. Bis bergerak mendekati Ming He, tapi tiba-tiba kendaraan roller coaster bergerak. Bis tidak menyadari pergerakan itu dan tergilas oleh roller coaster. Sedangkan Ming He tergantung di palang rel saat kendaraan roller coaster melintasinya. Kembali ke sebelum pertempuran dengan bis berevolusi, Ming He pergi ke ruang kendali. Dia memastikan bahwa listrik masih terhubung dan memutuskan untuk menggunakan wahana roller coaster untuk membunuh sisa bis. Ming He masih tergantung pada palang dan melihat ke bawah. Dia menghitung bahwa jika dia jatuh dari sana, dia akan patah kaki atau mungkin langsung mati. Bis yang terjatuh sadar kembali dan sekarang tergantung pada palang di antara rel dekat Ming He. Bis itu menggunakan ekornya untuk bergantung kepada rel dan menyerang Ming He dengan dua tangan kapaknya. Ming He terpaksa melepaskan pegangannya dan memblokir serangan bis itu. Kemudian dia memegang tangan kapak bis itu dan menyadari bahwa bis itu parasit yang hidup dari dalam tubuh Dr. Zhou. Jika bis itu mati, Dr. Zhou akan kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Saat dia jatuh, bis itu melepaskan pegangan pada palang, berpikir bahwa membunuh Ming He bersamanya masih menjadi kemenangan. Namun, Ming He menarik bis itu ke bawah dan menginjaknya. Dia berencana menggunakan bis sebagai bantal untuk mendarat. Bis itu menangis dan berteriak saat jatuh. Lalu hancurlah bis itu saat menghantam tanah. Debu berterbangan dan Ming He muncul dari debu. Pakaiannya penuh dengan debu. Ming He berpikir bahwa bis itu mendapatkan apa yang pantas karena perilaku sombongnya. Langit sudah gelap, malam sudah tiba. Ming He pergi ke keran terdekat dan dia sedang berbicara kepada perawat Song menggunakan telepon. Perawat Song bertanya mengapa dia tidak menjawab panggilan-panggilannya dan apakah dia baik-baik saja. Dia memberitahu perawat Song bahwa ponselnya dalam mode silent. Perawat Song memberitahunya bahwa petugas telah tiba di gedung yang dia sebutkan dan daerah itu kini berada di bawah kendali mereka. Dia juga memberitahu Ming He bahwa petugas saat ini sedang memberantas monster yang ditemukan. Tetapi mereka tidak melihat Dr. Zhou. Ming He mulai menjelaskan semuanya kepada Song. Fakta bahwa Dr. Zhou merencanakan seluruh insiden polusi dan bahwa dia berada di taman hiburan. Dia juga menceritakan rencana Dr. Zhou untuk menuangkan serum darah yang tercemar ke dalam pasokan air kota untuk sepenuhnya mengkontaminasi sistem pembuangan kota Lanyang. Mendengar itu, Lansong terkejut mengetahui fakta bahwa Dr. Zhou bisa melakukan hal yang sangat keji. Ming He memberitahu Lansong bahwa dia berhasil mencuri serum darah dari Dr. Zhou dan dia berpikir bahwa serum inilah yang menyebabkan mutasi. Perawat Song menjelaskan kepada Ming He bahwa kedua antibodi dalam sumber mutasi seharusnya ada dalam serum darah organisme. Setelah para ahli mengekstrak antibodi dari serum darah,
pinggiran kota selatan yang tercemar akan bisa kembali normal. Dia memberitahu Ming-He bahwa serum darah yang dia miliki sangat penting. Dia memerintahkan Ming-He untuk tetap berada di tempat karena dia akan memberitahu petugas untuk mengirim orang ke taman hiburan untuk menjemputnya. Ming-He tidak setuju dan meminta Lansong untuk memberitahu petugas agar bertemu dengannya di Menara Selatan karena Dr. Zhou masih mengejarnya dan dia tidak bisa tinggal di tempat yang sama. Kemudian dia meminta Lansong untuk memberitahu petugas bahwa Dr. Zhou berubah bentuk dan mereka memerlukan bantuan para ahli. Jika tidak, Dr. Zhou akan membunuh mereka semua. Setelah Lansong setuju, Ming-He mulai berlari. Ketika Ming-He tiba di Menara Selatan, Dr. Zhou sudah ada di sana menantikan kedatangannya. Dr. Zhou kembali ke bentuk manusianya. Ming-He terkejut melihat Dr. Zhou menyapa Ming-He dan meminta untuk melihat ke atas. Ketika Ming-He melihat ke atas, teman-teman kelasnya ada di sana, di atas drop tower. Dr. Zhou menjelaskan bahwa dia bertemu dengan mereka dalam perjalanan ke sana. Pada awalnya, dia ingin membunuh mereka, tetapi dia memutuskan untuk membiarkannya setelah mengetahui bahwa mereka mengenal Ming-He. Semua orang memohon kepada Ming-He untuk menyelamatkan mereka. Mereka merayu dan menunjuk bahwa target monster itu adalah Ming-He, bukan mereka. Mereka menangis dan berteriak bahwa mereka tidak ingin mati. Lin Yoyo menangis sambil meminta Ming-He untuk lari dan memberitahunya bahwa dia tidak cukup kuat untuk menghadapi Dr. Zhou. Dia memberitahu Ming-He bahwa Dr. Zhou adalah monster berpangkat jenderal. Ming-He tidak tahu harus berbuat apa. Dia yakin bahwa dia tidak bisa mengalahkan Dr. Zhou yang telah berubah bentuk. Ming-He berpikir dia tidak peduli dengan 3 bajingan itu, tapi dia tidak bisa membiarkan Lin Yuyu dalam bahaya. Lalu dia berpikir sekarang dia hanya bisa mengulur waktu sampai petugas datang. Dan dengan itu semua orang pasti bisa tetap hidup. Saat Ming-He sedang berpikir, Dr. Zhou bergerak perlahan mendekatinya, lalu bertanya, apakah seseorang yang sangat penting baginya di antara 4 teman kelasnya. Dia bertanya, apakah itu pacarmu? Biar aku tebak yang mana. Itu, pasti orang itu yang menyuruhmu meninggalkan mereka. Mendengar itu, Lin Yoyo menjelaskan kepada Dr. Zhou bahwa mereka hanyalah teman yang saling menjaga. Dr. Zhou tertawa dan bertanya, apakah mereka benar-benar hanya teman? Dan apakah sepadan bagi Ming-He untuk mengambil resiko nyawa hanya demi Lin Yuyu? Ming-He memberitahu Dr. Zhou bahwa dia tidak akan pernah mengerti karena ada perbedaan antara orang dan orang yang busuk. Dengan wajah yang gelap, Dr. Zhou bertanya kepada Ming-He, apakah dia mencoba menyebutnya sebagai orang yang busuk. Dia tersenyum sambil mengatakan bahwa dia teringat semua perkataan busuk yang pernah diucapkan oleh Dr. Zhou di bawah tanah. Dia merasa semuanya lucu. Karena bagi Dr. Zhou, kehidupan dan kemanusiaan adalah sel kanker yang telah menyerang alam semesta dan membuatnya sakit. Namun bagi Ming-He, keberadaan kehidupan adalah yang memberikan kehidupan pada alam semesta yang sepi. Evolusi alam semesta mengarah pada munculnya kehidupan. Dr. Zhou mempertanyakan bagaimana evolusi mengarah pada munculnya kehidupan. Dan di antara kita manusia ada juga pemburu evolusi yang lahir.
Manusia bahkan memiliki kemampuan untuk bermutasi dan tumbuh lebih kuat, apalagi kalau bukan kanker. Mendengar itu, Minghe berpikir bahwa pemikiran dan peradaban terus berkembang, termasuk manusia yang mengarah pada keberadaan manusia super. Dr. Zhou menolak gagasan itu dan mengatakan kepada Minghe bahwa manusia super hanyalah virus yang keras kepala yang dapat membela dirinya. Dia mengakui bahwa beberapa virus lebih sulit untuk dilenyapkan daripada yang lain karena mereka memiliki kemampuan untuk menjadi lebih kuat melalui evolusi. Dr. Zhou mengatakan itu sambil menatap Minghe. Minghe merasa bersalah dan menghindari tatapan Dr. Zhou yang tajam. Dia mengusulkan bahwa karena keduanya tetap pada pendapat masing-masing dan tidak bisa membuktikan siapa yang benar, mereka seharusnya memecahkan masalah dengan kekuatan. Siapapun yang lebih kuat adalah yang benar. Minghe mengatakan bahwa dia adalah manusia super, dan kemudian dia bertanya kepada Dr. Zhou apa yang dia wakili. Dr. Zhou mengatakan kepada Minghe bahwa dia mewakili kekuatan tertinggi alam semesta, kekuatan tertinggi yang akan memusnahkan manusia. Minghe mengeluarkan plasma darah dan memberitahu Dr. Zhou bahwa jika dia berhasil mengalahkannya, dia akan memberikan plasma darah itu kepada Dr. Zhou. Mendengar itu, Dr. Zhou tersenyum sinis dan mengatakan kepada Minghe bahwa Minghe tidak tahu tempatnya. Mendengar itu, Minghe memprovokasi Dr. Zhou, mengatakan bahwa Dr. Zhou bahkan tidak bisa mengalahkan seorang mahasiswa seperti dia yang tidak bisa masuk ke Institut Manusia Super. Maka sebaiknya dia berhenti dengan kepercayaannya yang konyol. Dia mencemooh Dr. Zhou lebih lanjut, bahkan menyebutnya pecundang, busuk, dan sampah. Tetapi Dr. Zhou tidak menggubris dan tetap tenang. Dr. Zhou berpikir bahwa tidak perlu membuat segalanya begitu merepotkan. Jika Minghe tidak akan memberikan plasma darah, dia akan membunuh 4 temannya. Mendengar itu, Minghe menantang Dr. Zhou untuk membunuh teman-temannya. Dia memberitahu Dr. Zhou bahwa semuanya adalah mahasiswa Institut Manusia Super. Sejak hari pertama mereka masuk sekolah, mereka sudah bersiap mempertaruhkan hidup mereka. Mereka sudah bersumpah akan melindungi negara, kota, bahkan umat manusia. Menggunakan hidup mereka untuk keselamatan seluruh kota adalah hal yang layak. Minghe lanjut mengatakan, itu sepadan untuk mengorbankan nyawa teman sekelasnya demi keselamatan semua orang di kota Lanyang. Mendengar itu, Lin Yuyu tampak tak gentar. Sementara Su Zeng, Lu Xinghong, dan Wang Xiaodan menangis mendengar kata-kata Minghe. Mendengar apa yang dikatakan Minghe, Dr. Zhou menerima tantangan Minghe dan tulang tajam mulai keluar dari tangannya. Dia mengatakan kepada Minghe bahwa sekarang dia akan membunuh teman sekelasnya. Dr. Zhou kemudian mematahkan satu tulang tajam, menjadikannya senjata mirip pisau. Dia melemparkan tulang tajam itu ke drop tower dan mengenai kaki kanan Su Zeng. Su Zeng dan Wang Xiaodan membelalakan mata mereka. Lalu Su Zeng yang merasakan sakit berteriak sekuat tenaga dengan air mata yang mengalir. Minghe mulai berlari menjauh. Dr. Zhou memperingatkan Minghe bahwa dia akan mengincar wajah cantik teman-teman kelasnya, lalu melempar tulang tajam lain ke drop tower.
Tulang tajam menembus bahu kanan Lin Yuyu. Dr. Zhou mengatakan dia meleset lagi. Ming He mulai berlari lebih cepat. Dr. Zhou terkejut dan marah. Dia mengancam Ming He lebih lanjut bahwa jika dia tidak berhenti, maka Dr. Zhou akan melubangi tubuh 4 temannya. Namun Ming He sepenuhnya memalingkan wajahnya dan terus berlari. Dr. Zhou tidak bisa membiarkan Ming He lari lagi. Dia berpikir menangkap Ming He akan sulit jika dia membiarkan Ming He terus berlari. Dr. Zhou berpikir bahwa meskipun akan membuang-buang waktu, dia setidaknya bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan Ming He dan membalas dendamnya. Dia tersenyum dan menerima tawaran Ming He. Ming He berhenti berlari dan melepaskan napas lega. Tiba-tiba, Dr. Zhou berubah menjadi bentuk mutasi dan menyerang tanah, menghasilkan debu dan puing-puing yang tertiup oleh angin. Setelah debu mulai menghilang, terlihat banyak jarum-jarum tulang mengelilingi Ming He. Dr. Zhou memberitahu Ming He bahwa akan sia-sia jika dia hanya berlari mengelilingi area yang dikelilingi oleh jarum tulang itu, karena tulang-tulang itu menandakan garis arena pertarungan mereka. Dia kemudian mengancam akan membunuh salah satu teman kelas Ming He setiap kali Ming He keluar dari batasan itu. Mendengar itu, Ming He setuju tanpa ragu. Dr. Zhou memberitahu Ming He bahwa dia bisa menyelamatkan temannya dan menjadi pahlawan yang menyelamatkan kota Lanyang jika dia mengalahkannya. Dia memecahkan jarum tulang berwarna merah yang tumbuh dari lengannya sambil memberitahu Ming He bahwa dia terlalu lemah untuk benar-benar mencapai hal tersebut. Dia memberitahunya bahwa dia mendengar bahwa Ming He akhirnya berada di rumah sakit karena tidak lulus ujian masuk Institut Manusia Super dan memilih untuk mencoba bunuh diri. Dr. Zhou tidak bisa percaya bahwa dia adalah orang yang melakukan operasi kepada Ming He. Dia memberitahu Ming He bahwa dia hanyalah kegagalan yang tidak punya arah, yang bahkan tidak bisa lulus ujian superhuman, dan tidak ada yang mengharapkan apapun darinya. Dan yang teman kelasnya rasakan padanya hanyalah belas kasihan, dan tidak ada yang peduli padanya, kecuali ketika gurunya memaksa semua orang memberinya bunga di awal. Setelah itu, hampir tidak ada yang mengunjunginya selama 1 tahun penuh. Pada saat ini, Dr. Zhou menyerang Ming He secara fisik dan mental. Ming He hanya menghindari serangan fisik Dr. Zhou dan tetap diam. Dr. Zhou merendahkan Ming He karena menjalani kehidupan yang sederhana dan depresif. Sekarang mencoba bertindak seolah-olah berkuasa dan menjadi pahlawan sekaligus. Ming He mengalami kesulitan menghindari semua serangan Dr. Zhou dan terdesak ke belakang. Lin Yuyu meminta Ming He untuk lari. Dr. Zhou melihat celah. Tangan kanannya berubah menjadi sabit dan dia segera melayangkan serangan. Ming He melangkah mundur, tapi dadanya sekarang berdarah. Lin Yuyu menangis dan memohon pada Ming He untuk pergi saja. Namun Ming He tetap diam dan perlahan berdiri sambil memegang dadanya yang berdarah dengan tangan kirinya. Dr. Zhou bertanya padanya mengapa dia bahkan repot-repot untuk bangun dan mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya mati saja di meja operasi setahun yang lalu. Lalu dia menjilat tangannya dan mengatakan kepada Ming He bahwa dia sudah terbangun, tetapi tidak bisa mengubah apapun.
Dia hampir saja melangkah keluar dari arena jarum tulang. Tetapi mengingat bahwa Dr. Zhou mengancam akan membunuh salah satu teman sekelasnya, dia melangkah keluar dari batasan itu. Dr. Zhou mendekati Ming He dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanyalah serangga yang tidak berarti di dunia. Dr. Zhou mencoba menghancurkannya, tetapi Ming He meludahkan darah ke mata Dr. Zhou dan segera bergerak ke belakangnya. Tangan Ming He bercahaya merah dan dia memukul kepala Dr. Zhou sambil mengatakan bahwa dia sangat menjijikkan dan bahwa yang menjalani kehidupan yang kotor dan depresif adalah Dr. Zhou. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, dan subscribe tidak merugikan Anda.